Hai semuanya, apa kabar kalian semuanya yang ada di seluruh dunia? Salam kenal dari Kak Sas yang baru join di channel kakak. Dan welcome back untuk kalian semua yang udah biasa nongkrong di channel kakak. Dan kali ini Kak Sas mau share sedikit tentang tips homeschooling. Karena saat ini kita terlanda wabah COVID-19 yang menyebabkan kehilangan kerjaan dan sekolah pun tutup. Jadi para orang tua itu banyak yang harus tinggal di rumah. Mungkin udah banyak tekanan ekonomi, yang kehilangan kerjaan dan tidak mendapatkan gaji, dan banyak tekanan lain yang harus diselesaikan orang tua ya. Jadi anak tidak paham tekanan-tekanan itu, tekanan ekonomi atau tekanan batin, anak tidak paham. Jadi orang tua harus paham tekanan itu dan harus bisa menenangkan diri sendiri sebelum menangani anak. Oke, tips homeschooling ini khusus untuk para orang tua yang bukan guru ya. Jadi homeschooling itu bukanlah hal yang mudah. Jadi ini tips-tips kakak, langsung aja, kakak nggak mau panjang-panjang ya. Tips homeschooling di saat kuarantin COVID-19 2020 ya. Tips pertama, harus ada rutin pagi. Biasanya kalau sekolah itu paginya gimana? Mandi pagi, gosok gigi, ganti baju. Nah, kalau nggak sekolah nggak usah pakai seragam juga nggak apa-apa. Jangan pakai seragam kalau di rumah ya. Kalau mau pakai seragam juga silahkan. Mungkin yang penting tuh bangun pagi, gosok gigi, dan sarapan. Mungkin jamnya hampir sama ya, kalau bangun biasanya jam 7 udah berangkat. Mungkin ya kalau di rumah bisa bangunlah jam 7, sarapan, mandi, dan mulai membuat tugas sekolah setelah sarapan. Biasanya kalau mandi, gosok gigi, dan sarapan, dan mungkin kalau saya dan anak saya biasanya kita mandi biasanya kita di sini tuh mandinya bukan pagi ya. Kalau orang Amerika mandinya sore sebelum bobo. Jadi bukan di pagi hari karena udaranya dingin. Kita cuma mandi sekali sehari, oke? Bukan berarti kita tidak mandi. Ada katanya bilang orang boleh tidak mandi. Bukan, orang di Amerika sini khususnya untuk keluarga Kak Sas ini tidak sama dengan orang lainnya. Kita mandi di sore hari sebelum bobo ya. Oke, cukup untuk itu. Jadi rutin pagi, bebersih, sarapan, terus devotion. Kalau kalian biasa berdoa, jadi untuk keluarga Kak Sas kami berdoa dulu setelah sarapan apa sebelum sarapan, tergantung bagaimana kalian ya. Terus tips kedua di homeschooling itu harus di meja yang bisa dipantau oleh orang tua, karena banyak sekarang anak homeschooling memakai gadget atau memakai laptop. Jadi kita harus pantau penggunaan internet dan juga kita pantau apa yang mereka kerjakan biar mereka itu on task gitu, biar mereka itu tidak terganggu konsentrasinya. Terus no HP, nggak ada HP di saat mengerjakan PR, mengerjakan pekerjaan sekolah. HP harus ditaruh di tempat lain, tidak ada HP, itu udah aturannya. Tidak ada tablet, tidak ada HP, kecuali tabletnya itu untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, kalau untuk anak kecil, preschool dan kindergarten gitu, kecuali kalau ada assignment menonton video dari gurunya, kita kasih. Kalau tidak, gadget-gadget semua harus disingkirkan dulu, karena itu akan mengganggu konsentrasi anak. Terus kalau anak mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan sekolah sudah habis, kasih mereka hadiah, bukan hadiah besar, reward system. Kasih mereka kayak permen lah atau buah-buahan lah, apakah yang membuat mereka excited, merasa dikasih kayak hadiah positive rewards gitu ya, atau apa aja yang buat mereka happy ya.
Terus mungkin mengerjakan kerjaan sekolah 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11. Terus habis itu istirahat. Kasih anak snack, air, jangan sampai anak kelaparan. Karena kalau anak kelaparan, mereka akan punya behavior. Mereka akan tidak bisa konsentrasi. Jadi air dan snack harus dikasih. Itu saat istirahat. Terus bisa juga istirahatnya setelah makan snack atau sebelum snack, the other way around, is up to you. Kasih anak olahraga sedikit. Kalau punya kalau nggak tinggal di tempat kayak kakak begini kan, tinggal tanahnya luas, kita bisa keluar rumah. Tapi kalau tinggal di apartemen, tinggal di kota, jadi nggak ada tempat untuk olahraga. Jadi bisa juga push up di dalam rumah, atau bisa joget, dance, pokoknya harus kreatif. Kasih anak itu bergerak, karena itu penting untuk otak anak, biar dia bisa berkonsentrasi lagi nantinya. Oke. Anyway, terus stretching, yoga juga bisa. Ini bisa dikerjakan dengan orang tua juga, mamanya juga bisa stretching, anaknya juga bisa stretching, fun, pokoknya dibikin fun ya, biar lingkungannya itu fun dan anak itu tidak merasa stressful atau tertekan ya. Orang tua harus pandai mengelola lingkungan di dalam rumah. Dan tips saya untuk ibu-ibu ya, para mama di sana, meskipun kalian dalam lockdown atau quarantine, tetaplah di pagi hari harus memarasin diri ya. Maksudnya masih mandi, masih kalau nggak mau pakai makeup ya pakainya bersih lah. Harus menjaga diri. Comb hair atau rambutnya juga disisir, pakai bedak, pakai lipstick kalau mau ya, biar merasa tidak depresi. Karena apa? Berhari-hari tidak menjaga diri dan merasa tidak merawat diri itu bisa membawa depresi. Jadi saran saya, meskipun di rumah tetap harus jaga diri, seolah-olah akan keluar rumah atau yang nggak usah menor-menor lah. Yang penting itu merasa kita secara psikis itu, oh ya, hari ini apa yang akan saya kerjakan sama anak-anak, membantu anak-anak masak sambil memantau anak-anak mengerjakan PR. Oke. Terus tips kita ulangi lagi. Tips pertama, harus ada rutin pagi, mandi, sarapan dan segalanya. Dan tips homeschooling harus di tempat yang bisa dipantau. Terus yang ketiga, kasih anak reward. Reward itu semacam hadiah. Kalau mereka selesai dengan pekerjaan mereka, kasih sesuatu yang mereka suka, permen atau jajan apa saja yang mereka suka. Terus istirahat, snack. Istirahat itu penting. Snack, kasih anak snack jadi anak gak kelaparan. Penting sekali, kalau anak kelaparan nggak bisa konsentrasi. Jadi kalian harus peka dengan keperluan anak secara fisikal juga. Jangan lupa snack dan air. Minum air secukupnya. Dan juga yang tips untuk mamanya, kalau pas masak anak-anak bikin PR, jadi bisa memantau anak di dapur, mungkin anaknya di ruang tamu atau di ruang makan, jadi bisa bolak-balik. Terus kalau ada kakaknya yang gede bisa sambil membantu ya. Terus bisa juga pas break time kasih anak bantu di dapur, biar mereka belajar tentang memasak, biar mereka tahu bagaimana mamanya memasak. Bonding time, kasih anak kupas bawang putih maksudnya, biar bawang merah itu kan susah, jadi kasih anak kupas biar bisa membantu sambil berbicara, sambil mengetahui anak kalian. Gunakan waktu ini adalah waktu positif untuk mengetahui tentang kehidupan anak kalian, tentang anak kalian. Jadi bonding yang positif. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif dan depresi ya. Jadi harus pandai-pandai menggunakan waktu ini secara positif. Oke. Kakak lagi sakit. Oke. Yang
tadi kakak sarankan ajak anak untuk bantu memasak di dapur. Terus habis masak, siang hari makan siang ya. Terus makan siang, habis makan siang mungkin ada free time untuk anak, kasih mereka nonton kartun 15 menit atau 30 menit. Di situ kalian punya me time untuk mamanya ya, atau ayahnya, ayah sama ibunya bisa punya me time, free time selama 30 sampai 1 jam. Terus kalau anaknya yang kecil lagi harus bobo, harus dibobokin, itu mamanya bisa bantu adiknya yang kecil, dan papanya bisa bantu yang anak-anak yang udah sekolah. Terus habis nap time dan free time, kalau masih ada PR, bikin PR lagi yang mudah-mudah, yang menggambar lah, yang kesenian lah, yang susah-susah dibikin di pagi hari, karena executive functioningnya masih berfungsi. Nah, untuk yang menggambar yang mudah-mudah itu disimpan untuk yang sore hari kalau ada waktu ya. Sampai sini dulu ini tips dari kakak. Saya tidak bisa berbicara panjang-panjang, ini mau kasih tips ke kalian aja bagaimana untuk mengatasi homeschooling di saat kuarantin ini. Semoga ini berguna. Kalian bisa komen dan respon. Kalau kalian suka silahkan thumbs up dan share dengan ibu-ibu, mama-mama yang lain, biar ini bermanfaat, karena kita ini bersama menghadapi wabah ini. Kita tidak sendirian. Di seluruh dunia kita menghadapinya bersama. Jadi semoga saja kita keluar dari wabah ini jadi orang yang lebih baik, mama yang lebih baik, ayah yang lebih baik, lebih dekat dengan anak. Itu doa saya. Terima kasih, semoga ini membantu. God bless you. We'll see you in the next video. Bye bye.